tukang sayur berani-beraninya ngelamar anak saya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, coba tulis di kolom komentar, kalian nonton dari mana dan dari kota mana. Semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rizkinya, dan selalu diberi kesehatan. Bayangkan teman-teman, seorang laki-laki yang setiap hari dorong gerobak sayur, bajunya lusuh, wajahnya kepanasan, tangannya kasar karena kerja, tiba-tiba datang melamar anak seorang konglomerat yang sudah dipersiapkan untuk menikah dengan dokter, pejabat, atau pengusaha besar. Semua orang menganggap itu lelucon, semua orang menertawakan dia, tapi tidak ada satupun yang tahu, laki-laki yang mereka hina itu ternyata menyimpan rahasia yang bisa menjatuhkan harga diri satu keluarga hanya dalam satu malam. Dan yang paling menyakitkan, bukan cuma dia yang dihina, tapi juga perempuan yang tulus mencintainya ikut diseret, difitnah, dipermalukan, bahkan dianggap mencoreng nama baik keluarganya sendiri. Namanya Andika Pradipta. Di mata orang-orang di gang dan kompleks mewah itu, dia cuma tukang sayur keliling. Gerobaknya reot, rodanya kadang berdecit, topinya sudah pudar, dan kalau lewat selalu menunduk sopan. Tapi di balik semua itu, Andika bukan orang biasa. Dia seorang perwira tinggi yang terbiasa berdiri di depan pasukan bersenjata, terbiasa memberi perintah yang menentukan hidup dan mati, dan terbiasa dihormati oleh orang-orang yang bahkan tak pernah berani menatap matanya terlalu lama. Hanya saja, kali ini dia memilih menyembunyikan semua itu demi satu tujuan yang sangat pribadi, mencari perempuan yang mencintai dirinya, bukan pangkatnya. Tahun-tahun Andika hidup di lingkungan yang penuh kepura-puraan. Saat dia datang berseragam, semua tersenyum. Saat pangkatnya naik, semua mendekat. Saat namanya disebut di ruangan-ruangan penting, banyak keluarga berusaha mengenalkan anak mereka. Tapi Andika bisa merasakan bedanya. Ada yang kagum, ada yang tertarik, ada yang menghormati, tapi sangat sedikit yang tulus. Dia pernah melihat beberapa rekannya hancur setelah menikah dengan orang yang salah. Ada yang rumah tangganya jadi alat tawar-menawar jabatan, ada yang keluarganya ikut campur sampai karirnya berantakan. Sejak saat itu, Andika menyimpan satu ketakutan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Lalu takdir mempertemukannya dengan Ayu Hartono, seorang bidan muda yang lembut, sabar, dan jauh dari kesan manja, meski ia lahir di rumah besar yang dikelilingi kemewahan. Ayu berbeda dari keluarganya. Ia masih bisa tersenyum pada satpam, masih mau menyapa ART, dan masih punya hati saat melihat orang kecil. Pertemuan pertama mereka sederhana sekali. Ayu sedang keluar rumah setelah bertengkar dengan orang tuanya. Wajahnya murung, matanya merah, dan saat itu Andika lewat sambil menawarkan sayur dengan suara pelan. "Mbak, sayurnya masih segar, baru ambil." Ayu berhenti, menatapnya, lalu untuk pertama kalinya sejak pagi itu, ia merasa ada orang yang bicara tanpa menuntut apapun. Percakapan kecil itu berlanjut jadi kebiasaan. Ayu sering turun dengan alasan beli cabai, beli bayam, beli tomat, padahal yang ia cari bukan barangnya, melainkan ketenangan saat berbicara dengan Andika. Di dekat gerobak tua itu, Ayu merasa tidak sedang diperlakukan sebagai anak konglomerat, tidak sedang diukur dari penampilan, dan tidak sedang diarahkan ke masa depan yang bukan pilihannya. Andika juga nyaman. Ayu tidak banyak bertanya, tidak kepo soal masa lalu, tidak sok tahu, ia hanya mendengarkan dan bicara sewajarnya. Dari situ, sesuatu tumbuh diam-diam, halus, tapi dalam. Dan justru karena tumbuh dari tempat yang sederhana, perasaan itu terasa lebih jujur. Masalah mulai meledak saat keluarga Ayu mengetahuinya. Ayah Ayu, Surya Hartono, adalah pria yang sangat menjaga martabat keluarga. Bagi dia, kehormatan itu bukan cuma soal nama baik, tapi soal kelas sosial. Dia tidak bisa menerima kalau anaknya, seorang bidan lulusan bagus, malah dekat dengan tukang sayur. Ibunya lebih parah lagi. Ia menilai orang dari penampilan dalam satu tatapan. Saat melihat Andika berdiri di halaman rumah mereka dengan gerobak sayur dan baju kusam, sorot matanya sudah seperti melihat noda. Belum ada yang mendengar penjelasan siapapun, belum ada yang bertanya seperti apa laki-laki itu, tapi vonis sudah dijatuhkan. Yang terjadi setelah itu bukan cuma penolakan, itu penghinaan, itu penindasan,
Itu luka yang ditorehkan terang-terangan di depan orang yang sedang jatuh cinta. Andika diinjak harga dirinya. Ayu dipaksa pilih. Orang tua yang seharusnya melindungi malah jadikan cinta anaknya sebagai aib. Dan yang lebih menyakitkan, Surya Hartono sampai berkata bahwa kalau Ayu tetap memilih Andika, maka mulai hari itu ia bukan anak mereka lagi. Kata-kata itu keluar begitu dingin, begitu tega, seolah hubungan darah bisa diputus hanya karena seorang pria datang bukan dengan mobil mewah, melainkan dengan gerobak sayur. Teman-teman, di titik inilah cerita ini benar-benar bergerak. Bukan lagi soal perbedaan status, tapi soal siapa yang tega menindas dan siapa yang diam-diam menyimpan kekuatan. Karena setelah penghinaan itu, hidup Ayu berubah. Ia meninggalkan rumah mewahnya. Ia berjalan bersama Andika ke sebuah kontrakan kecil. Ia turun dari dunia yang penuh kenyamanan ke kehidupan yang sempit, panas, sederhana, dan tidak pasti. Semua orang mengira Ayu sedang menuju kehancuran. Semua orang mengira Andika cuma lelaki miskin yang nekat. Padahal justru sejak saat itu, kebenaran mulai menunggu waktu untuk meledak. Dan ledakan itu tidak datang pelan-pelan. Ia datang bersama fitnah, ancaman, ketakutan, serangan orang asing, kebocoran identitas, dan satu pengungkapan besar yang membuat keluarga Hartono tidak bisa lagi mengangkat kepala mereka setinggi sebelumnya. Orang yang mereka hina habis-habisan ternyata bukan sekedar pria baik. Ia adalah jenderal yang jika masuk markas, seluruh pasukan berdiri tegak memberi hormat. Dan saat fakta itu terbuka, sudah terlambat untuk menarik kembali kata-kata yang pernah mereka lemparkan seperti pisau. Jadi teman-teman, siapkan hati kalian, karena cerita ini bukan sekedar kisah cinta, tapi kisah tentang ujian, penghinaan, kesetiaan, ketulusan, dan balasan yang datang bukan lewat amarah, melainkan lewat fakta yang membuat semua kesombongan runtuh seketika. Dan sekarang, kita masuk ke ceritanya. Pagi itu, matahari sudah tinggi ketika Andika mendorong gerobaknya memasuki kawasan perumahan elit tempat keluarga Hartono tinggal. Aspal kompleks itu bersih, pohon-pohon tertata, dan rumah-rumah besar berdiri dengan pagar tinggi seolah ingin menunjukkan jarak antara pemiliknya dan dunia luar. Gerobak Andika terlihat begitu asing di sana. Rodanya sedikit oleng, bunyinya berderit pelan, dan sayur-sayur yang ia bawa tertata rapi dalam keranjang plastik yang sederhana. Beberapa satpam memandangnya sinis. Ada yang mengernyit, ada yang saling melirik. Tapi Andika tetap berjalan tenang, seolah sudah biasa menerima pandangan seperti itu. Di salah satu rumah paling besar di ujung blok, Ayu sedang berdiri di balkon lantai 2. Wajahnya masih murung setelah semalam bertengkar lagi dengan orang tuanya. Persoalannya selalu sama, masa depan, pasangan, dan nama keluarga. Ayu lelah, ia merasa hidupnya diatur sampai ke hal-hal paling pribadi. Saat matanya jatuh ke arah gerobak sayur yang lewat di bawah, entah kenapa ia turun. Bukan karena butuh belanja, tapi karena ingin menghirup udara dan menjauh sebentar dari rumah yang semakin terasa dingin itu. Di halaman, saat Andika berhenti, Ayu bertanya lirih, "Mas, bayamnya segar?" Andika menatapnya singkat, lalu tersenyum tipis. "Masih segar, Mbak, baru subuh tadi saya ambil." Sejak hari itu, Ayu selalu punya alasan untuk turun. Kadang beli tomat 2 biji, kadang beli wortel sedikit, kadang malah cuma berdiri beberapa menit sambil bicara. Andika tak pernah banyak bertanya. Ia tidak pernah berusaha mengorek kehidupan Ayu. Justru itu yang membuat Ayu nyaman. Di rumah, semua orang ingin tahu segalanya. Dengan Andika, ia bisa diam tanpa dihakimi. Beberapa kali mereka bicara soal pekerjaan Ayu di klinik. "Pasien paling susah itu yang panik duluan," kata Ayu sambil tersenyum kecil. Andika tertawa pelan. "Kalau saya, pelanggan paling susah itu yang nawar tapi ujung-ujungnya beli di tempat lain." Makin lama, Ayu mulai merasakan bahwa ketenangan yang ia cari selama ini justru ada di dekat orang yang oleh keluarganya mungkin tak akan pernah dianggap. Andika bicara dengan sederhana, tapi terasa jujur. Ia tidak pamer, ia tidak sok tahu, dan cara dia mendengarkan membuat Ayu merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai anak Hartono. Beberapa kali saat Ayu terlihat murung, Andika hanya berkata, "Kalau capek, istirahat dulu, dunia nggak akan selesai hari ini."
Kalimat sesederhana itu saja bisa membuat dada Ayu terasa longgar. Perasaan yang tumbuh pun sulit dibendung, meski Ayu tahu jalannya tak akan mudah. Masalah mulai terlihat saat ibunya Ayu memperhatikan perubahan anaknya. Ayu jadi sering turun ke halaman, lebih sering tersenyum sendiri, dan tampak ringan saat kembali ke dalam rumah. Suatu sore, ibunya bertanya tajam, "Kamu habis dari mana?" Ayu menjawab biasa, "Beli sayur." Ibunya langsung menyipit mata. "Beli sayur sampai lama begitu?" Ayu tidak menjawab. Ia sudah hafal nada itu. Nada yang artinya curiga, menekan, dan siap menginterogasi. Sejak itu, pembantu rumah dan satpam mulai diam-diam memperhatikan Andika setiap kali datang. Nama tukang sayur itu mulai masuk ke dalam percakapan rumah besar tersebut. Ledakan pertama terjadi pada sore yang mendung. Angin bertiup agak kencang. Daun-daun di halaman bergeser pelan, dan Andika datang seperti biasa mengantar pesanan sayur datang. Ayu menyambut di halaman depan. Mereka sempat bicara sebentar. Ayu bilang sedang capek karena semalam jaga pasien bersalin. Andika mengangguk dan berkata, "Jangan lupa makan." Ayu tertawa kecil. Momen itu sederhana, hangat, dan tidak berlebihan. Tapi justru saat itulah pintu utama terbuka keras. Surya Hartono keluar dengan wajah merah disusul istrinya yang tatapannya penuh jijik. "Ayu, kamu ngapain sama orang ini?" bentak Surya begitu keras, sampai 2 ART yang ada di teras langsung membeku. Ayu terkejut, tubuhnya refleks menegang. "Pah, ini Mas Andika." Belum selesai ia bicara, Surya sudah menunjuk Andika dari atas ke bawah. "Tukang sayur berani-beraninya dekat-dekat anak saya. Kamu nggak tahu diri." Ucapan itu meluncur kasar, tanpa jeda, tanpa rasa malu. Ibunya Ayu juga ikut menimpali. Suaranya lebih pelan, tapi lebih menusuk. "Lihat penampilannya saja sudah cukup. Ayu, kamu bidan. Kamu punya pendidikan. Kamu mau buang semuanya demi orang seperti ini." Andika berdiri diam. Ia tidak membalas. Wajahnya tetap tenang, tapi dadanya terasa panas. Ia terbiasa menghadapi tekanan. Terbiasa melihat mata musuh, tapi ada luka yang berbeda ketika seseorang menghina bukan karena kesalahan, melainkan karena penampilan. Ayu menahan tangis. "Papa, Mama, Mas Andika orang baik." Surya tertawa pendek penuh ejekan. "Baik? Baik itu nggak cukup. Keluarga kita punya martabat. Anak saya nggak mungkin menikah sama penjual sayur keliling." Kalimat itu seperti palu yang dipukulkan berulang-ulang. Di halaman rumah besar itu, harga diri Andika direndahkan tanpa diberi kesempatan bicara. Ayu mencoba berdiri di depan Andika. "Papa, tolong jangan begitu." Tapi Surya justru makin keras. "Kamu diam. Kamu tahu nggak apa yang orang bilang kalau anak Hartono dekat sama tukang sayur? Kamu pikir ini cuma soal cinta? Ini soal nama keluarga." Ibunya menggeleng pelan, seolah Ayu sedang melakukan aib besar. "Ayu, Mama malu. Kamu layak dapat dokter, pejabat, pengusaha, bukan orang rendahan seperti ini." Kata rendahan itu membuat udara terasa lebih berat. Ayu menangis. Andika menggenggam tangan di samping tubuhnya, berusaha mengontrol diri agar tidak mempermalukan Ayu lebih jauh. Di titik itu, Surya melangkah lebih dekat ke Andika. "Dengar ya, kalau kamu masih punya sedikit harga diri, jauhi anak saya." Andika menatap tanah beberapa detik, lalu menjawab pelan, "Saya tidak pernah berniat merusak kehormatan keluarga Bapak." Tapi Surya langsung memotong, "Kehormatan keluarga saya sudah rusak sejak kamu berdiri di halaman ini." Kalimat itu benar-benar telak. Ayu sampai memegangi dadanya sendiri. Ia tahu papanya keras, tapi ia tidak menyangka sekejam ini. Di belakang mereka, 2 satpam pura-pura sibuk tapi jelas mendengar semuanya. Dan penghinaan yang terjadi sore itu mulai punya saksi. Ayu akhirnya berkata dengan suara gemetar, "Kalau Papa tetap menghina dia, berarti Papa juga menghina pilihan Ayu." Kalimat itu membuat Surya membeku sesaat, lalu wajahnya berubah lebih gelap. "Kalau begitu, pilih sekarang, keluarga kamu atau dia." Ibunya langsung memegang lengan Surya, tapi bukan untuk menahan, melainkan mendukung. "Ya Ayu, jangan bikin keluarga ini jatuh karena kebodohanmu." Angin sore itu makin kencang. Gerobak sayur Andika bergoyang pelan. Ayu menatap ayahnya, lalu menatap Andika. Hatinya seperti dirobek. Ini bukan lagi sekedar penolakan, ini pemaksaan, ini ancaman.
Andika sebenarnya ingin pergi. Ia ingin mengakhiri suasana itu dan tidak membuat Ayu makin terjepit. Ia sempat berkata, "Kalau saya harus pergi, saya pergi. Tapi tolong jangan sakiti Ayu." Namun ucapan itu justru membuat Ayu makin menangis. Surya memanfaatkan momen itu dengan dingin. "Bagus, pergi. Dan Ayu, kalau kamu tetap ikut dia, jangan pernah kembali ke rumah ini." Kalimat itu jatuh seperti vonis. Tak ada kompromi, tak ada waktu berpikir, tak ada ruang untuk menjelaskan. Hanya ada pilihan yang dipaksa di depan halaman rumah mewah di bawah mata orang-orang yang diam-diam menyaksikan. Dan saat itulah Ayu tahu, keluarganya tak sedang melindungi, mereka sedang menghancurkan. Gerbang rumah keluarga Hartono menutup dengan suara berat saat Ayu melangkah keluar bersama Andika. Malam mulai turun, lampu taman menyala satu persatu, dan udara terasa aneh di dada Ayu. Ia tidak membawa koper, hanya tas kecil, ponsel, dan sisa-sisa keberanian yang belum habis diinjak oleh kata-kata orang tuanya. Di belakang gerbang itu ada rumah besar tempat ia tumbuh, kamar nyaman, mobil, fasilitas, dan semua kemewahan. Tapi juga ada penghinaan, tekanan, dan cinta yang diperlakukan seperti kesalahan. Di sampingnya, Andika menggenggam tangannya dengan tenang. Bukan genggaman posesif, tapi genggaman orang yang tahu perempuan di sebelahnya baru saja kehilangan banyak hal sekaligus. Mereka tiba di kontrakan kecil milik Andika di sebuah gang sempit. Lampunya redup, dindingnya sederhana, ada meja kecil, tikar, kipas angin tua, dan rak plastik untuk bumbu dapur. Atap seng memantulkan suara langkah mereka. Andika membuka pintu pelan. "Maaf ya, tempatnya begini." Ayu memandang sekeliling. Jelas ini jauh dari dunia yang ia kenal. Tapi anehnya ia tidak merasa jijik. Yang ia rasakan justru sedih, karena selama ini orang tuanya menilai orang seperti Andika hanya dari tempat tinggal dan pekerjaan. "Nggak apa-apa, Mas," jawab Ayu lirih. "Aku bisa belajar." Andika menatapnya lama. Dalam hatinya ia semakin yakin bahwa yang berdiri di hadapannya memang perempuan yang berbeda. Malam pertama mereka terasa sunyi tapi hangat. Ayu membantu membereskan meja, membuka jendela, menyapu sedikit lantai, lalu duduk bersama Andika makan nasi dengan telur dadar dan sambal. Di rumahnya dulu, makan malam selalu tersaji mewah, tapi rasanya justru sering hambar karena dingin. Di kontrakan sempit itu, makanan sederhana terasa menenangkan. Namun di balik kehangatan itu, Andika gelisah. Ia melihat mata Ayu sembab, tangan Ayu kadang gemetar kecil, dan ada jeda-jeda diam yang menunjukkan perempuan itu sedang berusaha menahan banyak hal. "Kalau kamu berubah pikiran, aku antar balik," kata Andika pelan. Ayu langsung menggeleng. "Aku pergi bukan karena marah, aku pergi karena capek dipaksa." Sementara itu, di rumah Hartono, suasana berubah jadi panas. Surya berjalan mondar-mandir di ruang tamu besar sambil memukul sandaran sofa dengan telapak tangan. "Dia bikin malu keluarga," teriaknya. Istrinya duduk tegang sambil memegang ponsel, menerima telepon dari kerabat yang mulai bertanya-tanya. Kabar Ayu keluar rumah bersama tukang sayur menyebar cepat. Sopir, satpam, pembantu, semua saling bercerita. Yang tadinya cuma pertengkaran keluarga, mendadak jadi gosip. Dan untuk keluarga seperti Hartono, gosip bukan sekedar omongan, itu ancaman terhadap citra. Surya paling takut pada satu hal, dipermalukan di hadapan sesama orang kaya. Karena itu kemarahannya bukan cuma kepada Ayu, tapi juga kepada laki-laki yang ia anggap telah menurunkan kelas keluarganya. Keesokan paginya, saat sinar matahari masuk lewat celah jendela kontrakan, Ayu duduk di depan pintu sambil memegang teh hangat. Ia terlihat lelah tapi lebih tenang. Andika sedang bersiap mendorong gerobak seperti biasa. Penampilannya tetap sama, kaos pudar, celana lusuh, topi tua, seolah apapun yang terjadi semalam tidak mengubah perannya. Ayu menatapnya lama. "Mas, kamu nggak nyesel aku ikut?" Andika senyum kecil. "Yang aku takut justru kamu nggak betah." Ayu menggeleng. "Aku takut bikin hidup kamu berat." Andika mendekat sedikit. "Ayu, kamu bukan beban, kamu pilihan." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat mata Ayu kembali berkaca-kaca. Belum sempat suasana pagi itu benar-benar tenang, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Mesinnya halus, kaca gelap, dan jelas tidak cocok dengan lingkungan sekitar. Warga mulai melirik.
Pintu mobil terbuka. Seorang pria bersetelan rapi turun dan berjalan cepat ke arah Andika. Langkahnya tegas, tubuhnya tegap, dan sorot matanya penuh urgensi. "Andika," katanya pelan. Andika langsung berhenti. Ayu yang berdiri dekat pintu kontrakan memperhatikan dengan jantung berdebar. Yang membuatnya makin bingung, pria itu sempat memberi hormat kecil. Cepat sekali, hampir tak terlihat. Tapi Ayu melihat. Matanya yang teliti sebagai tenaga medis tidak mungkin salah. "Mas, kamu kenal dia?" tanya Ayu. Andika jawab singkat, "Teman lama." Pria itu yang belakangan diketahui bernama Tono berusaha menahan diri. "Kita harus bicara. Ada situasi." Nada bicaranya aneh. Bukan seperti teman ke teman, tapi seperti bawahan pada atasan. Andika menatap tajam. "Jangan di sini." Tono mengangguk, lalu mundur. Warga yang dari tadi melihat mulai berbisik. Ada yang bilang Andika ternyata punya teman orang besar. Ada malah yang curiga ini soal utang atau kriminal. Gosip di kampung selalu bergerak lebih cepat dari fakta. Dan sejak detik itu, penamaran Andika mulai retak sedikit demi sedikit. Di tempat lain, Surya Hartono juga mulai curiga. Ia memanggil sopir pribadinya yang pernah melihat Andika dari jauh. "Kamu yakin cara jalannya aneh?" tanya Surya. Sopir itu mengangguk ragu. "Iya Pak, badannya tegap, kayak orang militer." Surya terdiam. Ia memang kesal dan jijik pada Andika, tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa sepenuhnya percaya bahwa laki-laki itu cuma tukang sayur biasa. Ia lalu memerintahkan orang kepercayaannya menyelidiki, cari tahu semua, asal-usul, keluarga, pekerjaannya, jangan sampai kita dipermainkan. Untuk pertama kalinya, di balik kesombongannya, Surya mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman, kemungkinan bahwa ia sedang salah menilai orang. Menjelang sore, situasi makin keruh. Dua tetangga datang ke depan kontrakan hanya untuk mengintip. Ada yang pura-pura lewat, ada yang sengaja beli rokok di warung dekat situ sambil melirik. Saat Ayu keluar membuang sampah, bisik-bisik terdengar jelas. "Itu yang anak orang kaya kabur ya? Katanya cowoknya bukan orang sembarangan. Ah, paling modus." Ayu menahan malu dan marah. Bagi Ayu, inilah bentuk ketidakadilan berikutnya. Ia sudah kehilangan rumah. Sekarang harus menghadapi pandangan orang-orang yang merasa berhak menilai hidupnya. Tapi ia bertahan, karena yang paling penting baginya saat itu cuma satu, Andika tidak pernah membuatnya merasa sendirian. Malam turun dan hujan tipis mulai turun saat seorang pria berjaket hitam tiba-tiba berhenti di depan kontrakan dengan motor. Ia membawa kamera DSLR besar. Wajahnya penuh rasa ingin tahu yang tidak sopan. "Mas Andika," teriaknya. "Saya dari media online. Berita anak konglomerat kabur sama tukang sayur lagi viral. Boleh wawancara sebentar?" Ayu yang ada di dalam langsung panik. Andika keluar dan berdiri di ambang pintu. "Pergi." Wartawan itu masih tersenyum seenaknya. "Mas, santai aja. Saya cuma mau ambil foto, buat thumbnail." Tatapan Andika berubah dingin. Sejuk, tapi menekan. Wartawan itu mendadak terdiam. "Mas, bukan orang biasa ya?" gumamnya. Andika menutup pintu keras. Setelah wartawan itu pergi, Ayu berdiri di hadapan Andika dengan napas tidak beraturan. "Mas, kamu sebenarnya siapa?" Suasana di kontrakan mendadak sangat hening. Kipas angin tua berputar pelan, hujan di luar makin rapat. Andika menatap Ayu lama sekali, seolah ia ingin menjawab, tapi belum bisa. Dan sebelum satu kata pun keluar dari mulutnya, kejadian yang jauh lebih buruk datang menghampiri. Malam itu gelap lebih cepat dari biasanya. Hujan sempat reda, tapi langit masih berat. Ayu duduk di lantai dekat pintu, ponselnya di tangan, pikirannya kacau. Andika baru saja pergi sebentar setelah menerima pesan penting. Sebelum pergi, ia berulang kali berpesan, "Jangan buka pintu untuk siapapun." Ayu mengangguk saat itu, tapi setelah Andika benar-benar hilang di ujung gang, ketakutan mulai merayap. Terutama karena sejak siang tadi, terlalu banyak orang asing memperhatikan rumah kecil itu. Dan benar saja, tak lama kemudian, terdengar langkah kaki di luar. Bukan langkah santai warga, tapi langkah berat, pelan, dan sengaja. Tok, tok, tok. Ayu membeku. Ia menahan napas. "Siapa?" Suaranya lirih. Tidak ada jawaban, hanya ketukan lagi. Kali ini lebih keras. Lalu terdengar suara laki-laki. "Mbak Ayu, saya dari kantor Papa Mbak, ada titipan." Ayu langsung curiga. Papanya tidak mungkin mengirim orang tanpa menghubunginya lebih dulu.
Ia mundur perlahan, lalu mengirim pesan cepat ke Andika. "Mas, ada orang di depan pintu. Aku takut." Belum ada balasan. Ketukan berubah jadi hantaman. Bam, bam, bam. Pintu kontrakan bergetar. Ayu menangis, tangannya dingin. Ia belum pernah merasa setidak berdaya itu seumur hidupnya. Di saat yang sama, Andika membaca pesan Ayu dari dalam mobil. Wajahnya seketika berubah keras. "Balik," katanya singkat pada Tono. "Sekarang." Tono sempat ragu karena ada urusan markas yang belum selesai. Tapi tatapan Andika tak memberi ruang bantahan. Mobil berbelok cepat. Di dalam kepala Andika, semua fokusnya cuma satu. Ayu. Kalau selama ini ia bisa menahan identitasnya, malam itu ia tahu ada kemungkinan semuanya terbongkar. Tapi ia tidak peduli. Tidak ada operasi, tidak ada jabatan, tidak ada penyamaran yang lebih penting dari keselamatan perempuan yang baru saja mempertaruhkan hidupnya demi dirinya. Saat Andika tiba di gang, pintu kontrakan sudah hampir copot dari engselnya. 3 sosok bermasker berdiri di luar. Gerakan mereka rapi, bukan preman sembarangan. Andika masuk begitu cepat, sampai salah satu penyerang tak sempat bereaksi. "Ayu, mundur!" teriaknya. Ayu menjerit dan lari ke belakang. Penyerang pertama maju, tapi dalam satu gerakan, Andika memutar tubuh, menangkis serangan, lalu menjatuhkan lawannya ke lantai dengan teknik yang terlalu presisi untuk dimiliki tukang sayur biasa. Penyerang kedua mencoba menusuk dengan pisau pendek. Andika menangkap pergelangannya, memelintir keras, dan suara erangan langsung pecah di ruangan sempit itu. Ayu menatap dengan mata lebar. Ia lupa menangis sesaat karena syok. Semua gerakan Andika terukur, cepat, dan dingin. Seolah tubuhnya memang ditempa untuk situasi seperti ini. Penyerang ketiga mengeluarkan pistol kecil. Ayu menjerit, "Mas!" Tapi Andika bergerak lebih cepat. Ia menendang kursi kecil ke arah lawan, membuat tembakan meleset ke dinding, lalu menerjang dengan bahu dan menjatuhkan pria itu hingga pistolnya terpental ke bawah meja. Dalam hitungan detik, ancaman yang tadinya terasa mengerikan berubah jadi 3 orang yang terkapar, panik, dan memilih kabur begitu mendengar suara dari luar gang. Ayu gemetar hebat. Yang berdiri di hadapannya bukan lagi tukang sayur yang lembut. Yang berdiri di sana adalah pria yang wajahnya tetap tenang di tengah bahaya. "Mas!" Suara Ayu nyaris tak terdengar. Napasnya berat. Air matanya jatuh tanpa suara. Andika menoleh. Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Andika tidak lagi punya ruang untuk bersembunyi. "Ayu," katanya pelan. "Aku minta maaf." Ayu menelan ludah. "Kamu? Siapa?" Suara itu keluar dari bibir yang bergetar. Andika menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya kembali. "Aku bukan tukang sayur." Kalimat itu seperti memecah seluruh dunia kecil yang selama ini dibangun di kontrakan itu. Ayu mundur setengah langkah, bukan karena takut padanya, tapi karena semua kepingan yang sebelumnya janggal tiba-tiba tersusun jadi satu. Belum sempat Ayu memproses semuanya, 3 pria berpakaian hitam masuk dari ujung gang. Tubuh mereka tegap, gerakan mereka disiplin, dan begitu melihat Andika, mereka berdiri lurus. "Jenderal, area aman," kata itu terdengar jelas, sangat jelas. Ayu langsung menoleh ke Andika dengan wajah pucat. "Jenderal," bisiknya. Andika memejamkan mata sebentar. Penyamarannya resmi runtuh malam itu. "Iya," jawabnya pelan. "Aku Letnan Kolonel Andika Pradipta." Ayu menutup mulut dengan tangan. Lututnya terasa lemas. Semua kebaikan, ketenangan, dan kesederhanaan yang dia lihat pada Andika ternyata berdiri di atas rahasia sebesar itu. Tapi yang membuat Ayu paling terluka bukan pangkat itu sendiri, melainkan fakta bahwa Andika menyembunyikannya. "Jadi selama ini kamu bohong?" tanya Ayu, air matanya jatuh lebih deras. Andika mendekat, tapi tidak langsung menyentuh. "Aku bohong tentang pekerjaan, bukan tentang perasaanku." Ayu menangis. "Kenapa?" Andika menatapnya dalam-dalam, dan di balik wibawa komandan itu, Ayu akhirnya melihat luka yang selama ini dia simpan. "Karena aku capek dicintai karena seragam, Ayu. Aku mau tahu siapa yang akan tetap berdiri di sampingku saat aku terlihat paling rendah." Kalimat itu membuat Ayu terdiam. Sakitnya ada, bingungnya ada. Tapi entah kenapa, ia juga tahu Andika sedang jujur sepenuh-penuhnya malam itu. Di saat kekacauan itu belum selesai, ponsel Ayu berdering. Nama Papa muncul di layar. Dengan tangan gemetar, Ayu mengangkatnya. Di seberang, suara Surya tidak lagi penuh kemarahan. Kali ini panik. "Ayu, kamu di mana? Ada ancaman ke keluarga kita."
Data perusahaan dibobol. Ada yang bilang kamu juga diincar. Ayu terdiam, lalu menoleh ke Andika. Semuanya makin rumit. Andika mengambil ponselnya sendiri. Dari markas, ia juga mendapat laporan bahwa ancaman terhadap keluarga Hartono nyata dan terhubung dengan operasi yang sedang dipantau satuannya. Artinya persoalan ini bukan lagi soal restu keluarga atau penyamaran. Ini sudah masuk wilayah yang jauh lebih berbahaya. Tak lama kemudian, polisi, media, dan keluarga Hartono datang hampir bersamaan ke ujung gang. Lampu kendaraan memantul di tembok-tembok sempit. Warga berkerumun, kamera ponsel menyala di mana-mana. Ayu berdiri di ambang pintu kontrakan dengan wajah basah oleh air mata. Surya menerobos ke depan, begitu melihat anaknya. Ayu, ia memeluk anaknya erat, tapi saat matanya bertemu dengan Andika yang berdiri tegap di belakang, kemarahannya kembali muncul. "Kamu siapa sebenarnya?" bentaknya. Andika belum menjawab, namun sebelum ia sempat bicara, Mahendra datang bersama pasukan taktis dan berdiri hormat. "Jenderal, kami menunggu perintah." Seketika, suasana membeku. Wajah Surya berubah pucat. Ibunya Ayu menahan napas. Polisi saling pandang. Para warga yang sejak tadi bergosip seperti kehilangan suara. Mahendra lalu menyebutnya dengan jelas, tanpa ragu, di depan semua orang. Beliau Letnan Kolonel Andika Pradipta, Jenderal Muda Bintang 1, Komandan Satuan Operasi Khusus. Tidak ada yang bergerak beberapa detik setelah kalimat itu. Kata-kata itu seperti menghantam semua kesombongan keluarga Hartono sekaligus. Surya, yang sebelumnya berteriak-teriak, kini tak sanggup lagi menjaga wajahnya tetap tegar. Pria yang dihinanya sebagai tukang sayur rendahan, ternyata orang yang jauh lebih tinggi daripada semua calon menantu yang pernah ia bayangkan. Ayu menatap Andika dengan perasaan campur aduk. Terluka karena dibohongi, tapi juga sadar bahwa saat Andika terlihat paling sederhana, justru di sanalah ia menunjukkan sisi paling jujur dari hatinya. Sementara Surya masih terpaku, Mahendra menjelaskan ancaman terhadap keluarga Hartono dan bahwa Andika sejak awal justru membantu mengamankan situasi. Itu seperti tamparan kedua. Bukan hanya karena Andika adalah jenderal, tapi karena orang yang mereka usir, hina, dan rendahkan, ternyata diam-diam melindungi mereka dari ancaman yang bahkan mereka tidak pahami. Surya menunduk sedikit. Tak ada kata maaf keluar malam itu, tapi wajahnya sudah cukup menunjukkan bahwa penyesalan mulai tumbuh, walau terlambat. Hujan turun deras ketika Ayu dibawa masuk ke mobil taktis bersama Andika. Lampu kamera masih berkedip di belakang mereka. Warga masih berbisik-bisik, dan keluarga Hartono berdiri membeku di ujung gang. Dari balik kaca mobil, Ayu melihat ayahnya yang tadi begitu keras, kini tampak kehilangan pijakan. Selama hidupnya, mungkin itu pertama kali Surya Hartono merasa salah sebesar itu di hadapan begitu banyak orang. Tapi mobil terus melaju. Tidak ada waktu untuk merapikan gengsi. Tidak ada waktu untuk mengulang masa lalu. Ancaman di luar sana nyata, dan untuk sementara, Ayu harus dibawa ke tempat yang aman. Perjalanan ke markas terlangsung dalam sunyi. Hanya suara hujan di kaca dan nafas mereka yang terdengar. Ayu memandang Andika dari samping. Penampilannya memang belum sepenuhnya berubah, tapi wibawanya kini terasa jelas. Cara duduknya, sorot matanya, ketenangannya di bawah tekanan, semuanya kini punya makna baru. "Mas," kata Ayu pelan, "aku masih marah karena kamu nggak jujur." Andika mengangguk. "Aku tahu. Tapi aku juga tahu, waktu kamu jadi tukang sayur, kamu nggak pernah menyakitiku." Andika memandang ke depan beberapa detik sebelum menjawab. "Yang paling takut aku lakukan, justru itu, nyakitin kamu." Kalimat itu membuat Ayu kembali meneteskan air mata. Saat mobil memasuki gerbang markas, Ayu seperti masuk ke dunia lain. Lampu sorot, penjagaan ketat, kendaraan taktis, dan pasukan bersenjata lengkap berjajar rapi. Begitu Andika turun, para prajurit langsung memberi hormat. "Selamat datang, Jenderal." Ayu terpaku. Ia tidak sedang melihat dongeng, ia sedang melihat kenyataan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Lelaki yang beberapa hari lalu mendorong gerobak sayur di bawah panas matahari, kini berjalan di koridor markas dengan langkah mantap dan dihormati semua orang. Tapi yang aneh bagi Ayu, di balik semua itu, Andika tetap terasa sama, lelaki yang dulu menawarinya kangkung dengan senyum sederhana.
Di ruang briefing, akhirnya Ayu tahu inti ancaman yang sesungguhnya. Perusahaan keluarganya sedang diincar jaringan luar negeri yang ingin mengguncangkan proyek-proyek besar. Data diretas, aktivitas keluarga dipantau, dan Ayu menjadi titik yang dianggap lemah untuk ditekan. Saat Andika menjelaskan dengan suara tegas di depan layar, Ayu memandangnya tanpa berkedip. Ia baru sadar betapa besar dunia yang selama ini dipikul pria itu sendirian. "Kenapa kamu tetap mendekatiku di tengah semua bahaya ini?" tanya Ayu dengan suara patah. Andika diam sejenak, lalu menjawab jujur. "Karena di tengah semua perang itu, cuma kamu yang bikin aku merasa pulang." Kalimat itu membuat Ayu kembali meneteskan air mata. Di rumah Hartono, suasana juga berubah total. Surya tidak lagi marah membabi buta. Ia duduk di ruang kerjanya dengan wajah kosong, memutar ulang semua ucapan kasar yang pernah ia lemparkan. Rendahan, tidak tahu diri, merusak kehormatan keluarga. Sekarang semua kata itu seperti berbalik menghantam dirinya sendiri. Istrinya pun tak banyak bicara. Untuk pertama kalinya, mereka dipaksa melihat kenyataan pahit. Mereka terlalu sombong untuk menilai hati seseorang. Dan yang lebih perih, mereka menyakiti anak mereka sendiri demi mempertahankan citra yang ternyata rapuh sekali saat dihadapkan pada kebenaran. Keesokan harinya, Surya datang ke markas setelah mendapat izin. Tidak ada kemewahan yang berarti di sana. Tidak ada orang yang peduli dia konglomerat. Semua prosedur tetap berjalan. Itu sendiri sudah menjadi pelajaran bagi pria yang terbiasa membuka banyak pintu dengan uang dan nama besar. Saat akhirnya ia bertemu Andika, suasananya canggung. Surya yang dulu selalu bicara tinggi, kini justru sulit membuka mulut. "Saya," katanya tertahan. Andika berdiri tegap, tapi tidak membalas dengan kesombongan. Ia hanya menunggu. Dan justru disitulah beban Surya terasa makin berat. Karena orang yang ia hina ternyata bisa bersikap lebih besar daripada dirinya. Ayu ada di ruangan itu saat ayahnya akhirnya menunduk dan berkata, "Saya salah menilai." Kalimat itu pendek, tapi tidak mudah keluar dari orang seperti Surya Hartono. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada musik, hanya suara seorang ayah yang akhirnya sadar bahwa harga diri tidak selalu lahir dari kekayaan. Andika menerima itu dengan tenang. "Saya tidak pernah datang untuk menjatuhkan keluarga Bapak. Saya cuma datang sebagai laki-laki yang serius pada Ayu." Ayu menangis pelan, bukan karena sedih semata, tapi karena beban yang sempat membelah hatinya perlahan mulai terangkat. Orang-orang yang ia cintai akhirnya berdiri di ruangan yang sama tanpa saling menghancurkan. Tapi yang paling penting buat Ayu, bukan status Andika, bukan markasnya, bukan pasukannya, dan bukan betapa tinggi pangkatnya. Yang paling penting adalah satu hal yang tidak berubah. Saat semua orang meragukan, Andika tetap melindunginya. Saat rumah keluarganya menutup pintu, Andika membukakan kontrakan kecilnya. Saat fitnah datang, ia berdiri di depan. Saat bahaya mendekat, ia jadi perisai. Jadi bagi Ayu, pengungkapan identitas itu memang mengguncangkan, tapi tidak menghapus inti dari siapa Andika sebenarnya. Jenderal itu nyata, tukang sayur itu juga nyata. Keduanya adalah orang yang sama, dan Ayu mencintai keduanya. Hari-hari berikutnya masih tidak mudah. Media sempat ramai, gosip masih berjalan. Ada yang bilang Ayu beruntung karena ternyata dapat jenderal. Ada juga yang nyinyir, seolah semuanya sekarang jadi wajar hanya karena pangkat. Ayu justru paling tidak suka komentar seperti itu, karena ia tahu ujian cinta mereka justru terjadi saat Andika dianggap tidak punya apa-apa. Saat itulah ia memilih, dan pilihan itu tidak berubah, bahkan setelah fakta besar terbuka. Bagi Ayu, cinta yang lolos dari penghinaan, pengusiran, ancaman, dan kebohongan yang akhirnya dijelaskan dengan jujur, justru menjadi lebih dewasa, lebih pahit, tapi juga lebih kuat. Beberapa waktu kemudian, saat situasi sudah lebih aman, Andika kembali mengajak Ayu melewati gang kecil tempat kontrakannya dulu berdiri. Gerobak sayur itu masih ada, tersandar di samping dinding, petnya terkelupas, rodanya masih sama. Ayu memegang gerobak itu pelan, lalu tersenyum di tengah mata yang kembali basah. "Ternyata semuanya mulai dari sini," katanya. Andika berdiri di sampingnya. "Iya, dan kalau harus mengulang,
aku tetap akan pilih cara itu. Karena cuma dengan cara itu, aku bisa menemukan kamu. Angin sore berhembus pelan. Tidak ada pasukan, tidak ada kamera, tidak ada keluarga. Hanya dua orang yang sama-sama pernah diuji sangat keras. Dan dari semua yang terjadi, satu pelajaran pahit akhirnya tinggal jelas. Jangan pernah menilai manusia dari pakaiannya. Jangan pernah mengukur harga diri dari kendaraan, rumah, atau pekerjaan. Karena kadang orang yang terlihat paling sederhana justru menyimpan kemuliaan yang tidak bisa dibeli. Keluarga Hartono belajar itu dengan cara yang menyakitkan. Mereka kehilangan kedamaian, kehilangan wajah di depan banyak orang, dan nyaris kehilangan Ayu hanya karena kesombongan. Sementara Andika membuktikan bahwa balasan terbaik atas penghinaan bukan teriakan, bukan balasan kasar, tapi fakta yang berdiri tegak di depan semua orang dan membuat penghinaan itu runtuh dengan sendirinya. Jadi teman-teman, begitulah kisah seorang jenderal TNI yang menyamar jadi tukang sayur untuk menguji hati perempuan yang ingin ia nikahi, sekaligus tanpa sengaja menguji keluarga calon istrinya sendiri. Dan hasilnya sangat jelas, yang tulus akan tetap memilih meski tidak tahu siapa kita. Yang sombong akan runtuh saat kenyataan membuka topeng mereka. Ayu memilih Andika saat ia tampak paling rendah. Dan justru karena itulah, saat dunia akhirnya tahu siapa Andika sebenarnya, cinta Ayu tidak berubah sedikitpun. Karena sejak awal, yang ia pilih bukan pangkat, tapi jiwa manusianya.